Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para mahasiswa dan Bapak Ibu guru dan dosen di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan mereview sebuah program dari Kemendikbud, yaitu Kampus Merdeka, yang hari ini telah di launching dan disahkan, sehingga untuk laman atau websitenya bisa kita akses di kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Jadi di sini banyak sekali manfaatnya, terutama untuk mahasiswa dan dosen. Untuk kali ini saya akan mereview, yaitu sebenarnya apa sih keuntungan kita selaku mahasiswa dan dosen untuk mengikuti program Kampus Merdeka untuk tahap 1 di tahun 2001 ini. Di sini bisa kita lihat laman utamanya. Jadi di sini ada beranda tentang kami, kemudian berita, kemudian di halaman login. Kemudian di sini ada juga di bawah sini ada menu-menu yang dapat kita buka. Di sini di menu utama itu ada daftar diri sekarang ini selaku mahasiswa ataupun dosen. Akan tetapi untuk di sesi kali ini saya tidak akan memberikan bagaimana cara mendaftarnya. Kawan-kawan silakan klik link di deskripsi video ini untuk cara mendaftar, baik itu untuk mendaftar selaku mahasiswa ataupun sebagai dosen pembimbing. Oke, nah untuk di kali ini saya akan menjelaskan dulu supaya rekan-rekan mahasiswa di seluruh Indonesia, di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, supaya nanti lebih jelasnya seperti apa sih nanti yang akan kita ikuti dan kita dapatkan dari program Kampus Merdeka ini. Nah, di sini ada penjelasan mengenai detailnya program ini. Di sini ada Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di sini filenya juga sudah saya siapkan di deskripsi. Silahkan kawan-kawan untuk mendownloadnya, bisa untuk dibaca-baca dalam bentuk file PDF. Di sini paduan kampus mengajar ya. Di sini untuk tahun 2021 angkatan pertama. Di sini ada daftar isi. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Apa itu kampus mengajar? Kampus mengajar adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Di program Kampus Mengajar, mahasiswa akan ditempatkan di sekolah dasar di seluruh Indonesia dan membantu proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Nah, ini jadi mahasiswa selama perkuliahan itu seperti PKL, cuman di sini direkomendasikan langsung oleh Kemendikbud. Nanti kita selesai atau lulus di tahap pertama ini, kita langsung diberikan atau direkomendasikan untuk mengajar di sekolah dasar di seluruh Indonesia. Cocok sekali untuk kampus universitasnya. Di sini yang kampus yang berpendidikan sekolah dasar ya, sekolah dasar 9 tahun. Nah, di sini bisa kita mengikuti ini, baik itu yang dari semester 1 ataupun semester 7 ya. Kita bisa mendaftar, siapa tahu nanti kita bisa lulus di angkatan pertama ini. Jadi kita bisa direkomendasikan untuk mengajar dan bisa diangkat langsung kita sebagai guru di sekolah tersebut. Mengapa mendaftar kampus mengajar? Indonesia sedang butuh bantuanmu ya, untuk membantu Bapak Ibu guru serta adik-adik sekolah dasar untuk mendapat kesempatan belajar optimal di kondisi terbatas dan kritis selama pandemi. Kamu dapat mengembangkan dirimu, khususnya kreativitas pemimpinan dan maupun interpersonal lainnya melalui pengalaman ini. Kemudian selain itu, kamu juga akan mendapatkan insentif berupa uang saku 700.000 per bulan selama kita melakukan penelitian atau pengajaran di sekolah tersebut. Kemudian
Potongan UKT maksimal itu 2.400.000 satu kali ya. Jadi untuk mendapatkan potongan UKT di kampusnya. Kemudian konversi SKS untuk memenuhi syarat penyelesaian gelar sarjana sebesar 12 SKS. Nah, lumayan ini ya. Selanjutnya yang terakhir ini adalah sertifikat peserta program kampus mengajar. Nah, ini sertifikatnya nanti langsung dari Kemendikbud. Kemudian tanggal penting program kampus mengajar angkatan 1 tahun 2021. Ini tanggal 9 sampai 21 Februari 2021 yaitu pembukaan pendaftaran ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 10 hari ke depan. Kemudian pengumuman seleksi tahap 1 26 Februari. Kemudian 12 Maret 2021 pengumuman hasil seleksi akhir. Kemudian pembekalan 15 sampai 21 Maret. Kemudian 22 Maret sampai 25 Juni 2021 adalah penugasan. Kemudian penarikan mahasiswa yang telah ditempatkan di sekolah dasar di seluruh Indonesia yaitu 26 Juni 2001 ya. Ini untuk dari tanggal ini tanggal 9 sampai tanggal 21 Maret ini berbasis online atau daring ya. Kemudian untuk 25 Maret 2000 sampai dengan 25 Juni itu adalah penugasan. Jadi kita langsung ditempatkan gitu ya di tempat ininya. Selanjutnya persyaratan mendaftar kampus mengajar. Yang pertama ini adalah mahasiswa aktif minimal semester 5. Kemudian yang kedua memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 3,00 dari skala 4. Diutamakan mempunyai pengalaman berorganisasi atau pengalaman mengajar yang dibuktikan dengan surat rekomendasi atau sertifikat surat keterangan atau dokumen pendukung lainnya. Nah, ini cocok sekali untuk para mahasiswa yang sekarang sedang mengajar dalam status honor. Jadi kita langsung ditempatkan di tempat kita mengajar. Cuman kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita bisa lolos di semester yang kita duduki sekarang ini, kemudian kita bisa langsung ditempatkan asalkan kita lulus di seleksi tahap 1 ini. Selanjutnya yaitu mempunyai catatan baik atau tidak bermasalah di perguruan tinggi ya, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Bukan mahasiswa peserta program kampus mengajar perintis 2020 ya. Jadi bukan termasuk program kampus mengajar perintis ya 2020. Kemudian apa yang harus di mahasiswa persiapkan sebelum mengikuti pendaftaran ini ya. Kita tarik dulu ke atas. Nah, di sini. Oke. Selanjutnya apa yang harus mahasiswa persiapkan sebelum mendaftar? Yang pertama itu mahasiswa memastikan data diri, nama, tempat, tanggal lahir, kemudian NIM dan NIK sesuai dengan data di PD Dikti ya. Nah, kemudian di sini bisa di login atau masuk ke akun PD Dikti Kemendikbud.go.id untuk mengecek datanya. Jadi masukkan NIM, tanggal lahir dan NIK di situ, sesuaikan. Kemudian memastikan data kecamatan, kabupaten dan provinsi di data diri aplikasi MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah sesuai dengan domisili sekarang ya. Saat mendaftar program, mahasiswa akan diminta untuk memilih 3 sekolah dasar yang berada di wilayah domisilinya ya. Jadi kita memilih sekolah dasar di domisili kita atau di lingkungan kita, tempat kita tinggal. Kemudian syarat rekomendasi dari dekan atau wakil dekan bidang kemahasiswaan, contoh format terlampir. Selanjutnya apa saja sih materi pembekalan yang akan diberikan sebelum penugasan? Di sini yang pertama adalah pedagogik sekolah dasar, kemudian ada pembelajaran literasi dan numerasi,
etika dan komunikasi, aplikasi MBKM ya, kemudian dan Monev kampus mengajar, kemudian profil belajar Pancasila, selanjutnya konsep pembelajaran jarak jauh, kemudian ada aplikasi asesmen dalam pembelajaran, mahasiswa sebagai duta perubahan perilaku di masa pandemi. Kemudian yang terakhir adalah pembekalan prinsip perlindungan anak ya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan yang sering ditanyakan terkait kampus mengajar. Ini banyak mahasiswa atau dosen yang ingin mendaftar itu banyak yang menanya. Ini mahasiswa dari perguruan tinggi apa saja yang dapat mengikuti program kampus mengajar. Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ini ya, mahasiswa dari perguruan tinggi negeri manapun, swasta di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ya. Apakah kampus mengajar 2021 untuk mahasiswa S1 saja? Di sini jawabannya adalah kampus mengajar 2021 diperuntukkan untuk mahasiswa jenjang sarjana S1. Kemudian di sini banyak sekali pertanyaan ya, apakah mahasiswa yang lolos akan menerima bantuan potongan UKT? Di sini dijawab ya. Nah, di sini bisa rekan-rekan download untuk pertanyaan-pertanyaan itu, bisa langsung diberikan pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan terkait kampus mengajar. Di sini untuk dosen ya, untuk para dosen, apakah kriteria dosen yang dapat menjadi dosen pembimbing lapangan untuk program kampus mengajar? Nah, jadi nanti mahasiswanya mendaftar di program ini, kemudian dosennya juga mendaftar di kampus ini. Jadi nanti waktu kita pengimbasan atau pelepasan ke tempat sekolah dasar itu, kita itu mendapat dosen pembimbing gitu ya. Nah, dosen pembimbingnya bisa jadi dari kampus yang lain gitu ya. Yang jelas itu akan disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ya. Oke. Kemudian bagaimana cara dosen mendaftar menjadi dosen pembimbing lapangan program kampus mengajar melalui aplikasi MBKM dengan melampirkan surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Ini untuk dosennya. Kemudian apa yang harus dipastikan ketika dosen ingin mendaftar program kampus? Sebelum mendaftar, dosen harus memastikan data di PD Dikti sudah benar, nama, NIDN, NIP atau NUP ya. Kemudian NIK dan tempat tanggal lahirnya. Kemudian di sini ada setiap dosen pembimbing akan mendapatkan 5-8 mahasiswa bimbingan. Kemudian pekerjaannya nanti ada tugasnya adalah membimbing mahasiswa, bimbingan untuk bertemu dengan dinas dan sekolah, melakukan sesi pendampingan mahasiswa selama program berlangsung berupa komunikasi dengan tiap mahasiswa bimbingannya minimal 1 kali dalam seminggu dan seterusnya. Kemudian di sini ada dosen pembimbing lapangan akan mendampingi sertifikat pembimbing kegiatan dan insentif finansial yang akan mendapatkan sertifikat. Untuk dosen dan mahasiswanya akan mendapatkan sertifikat. Kemudian di sini ada mahasiswa untuk registrasi. Berikut adalah langkah untuk melakukan registrasi program Merdeka. Pada halaman utama website Merdeka Belajar, kita klik tombol login ya di pojok kanan atas lingkaran merah di sini. Kemudian nanti kita diarahkan untuk mengikuti semua tutorialnya. Di sini sudah lengkap sekali. Jadi nanti di video selanjutnya atau di link bawah ini sudah saya siapkan, yaitu untuk tutorialnya untuk mendaftar selaku mahasiswa dan selaku dosen ya. Nah, di sini untuk panduannya. Untuk mempersiapkan semuanya, silakan Bapak Ibu atau mahasiswa download file tutorialnya ini di deskripsi video ini yang sudah saya siapkan ya. Kemudian di sini
bisa kita lihat ya hasil-hasilnya untuk kalau sudah masuk atau terdaftar dan kita masuk di lamannya. Di sini kita bisa mencetak hasil bukti pendaftaran ya. Kemudian di sini ada melamar sekarang, ini ada pilih salah satu program studi, kemudian masukkan IPK, kemudian di sini pilih SD dan seterusnya, pilih sekolah dasar, kemudian upload surat rekomendasi dari kampus dan dari kepala kampusnya ya. Nah ini untuk dosen juga sama ya, untuk dosen dia hanya bedanya dia memasukkan NIDN atau NUP-nya ya di halaman ini. Nah ini sama nanti untuk dosen halaman melakukan pendaftaran program, di sini ada laman untuk halaman dashboard dosennya ya, hampir sama dengan dashboard mahasiswa. Nanti di sini ada mahasiswa yang dibimbing tersebut nanti akan otomatis diatur oleh sistem, oleh Kemendikbud, itu masuk di sini. Sebenarnya siapa saja mahasiswanya yang akan kita bimbing gitu ya. Kemudian di sini ada foto-foto untuk program kegiatannya, untuk yang kita upload atau kita laporkan hasil dari bimbingan kita. Ini ya, di sini sudah lengkap sekali. Jadi ini dalam bentuk tutorial file e-booknya ya. Di sini ada contoh surat rekomendasi dekan ya. Di sini sudah disiapkan contohnya. Kemudian ini lampirannya, rekomendasinya. Oke, mungkin itu dulu untuk sementara Bapak Ibu dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan review ini bermanfaat untuk mahasiswa dan dosen yang ingin lulus kuliah langsung bekerja, dan untuk dosen bisa memberikan ilmu bimbingannya kepada mahasiswa. Jangan lupa untuk mengeklik tombol like di video ini supaya video ini akan bermanfaat untuk semua dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.